di teman-teman bisa jadi lu mau ini gua ada nih gitu kayak gitu loh, kayak itu kan yang nggak kita dapat kalau nggak di komunitas. Iya benar. Serunya itu tuh kalau. Dan memperluas link itu penting banget, ya kan. Siapa tahu di situ terjadi ya kan, ujung-ujungnya duit ya kan nggak ada masalah. Belanja itu udah banyak terjadi. Oh itu dia. Halo Bang, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Otomotif. Di sebelah gue ada tamu spesial ya, jauh-jauh datang dari Cempaka Putih ke Bintaro ya kan. Sebelum bagi yang belum subscribe dulu dan bagi yang follow Instagram kita di Gaya Otomotif dan portal kita di gayaoto.com. Sebelumnya, bumper dulu. Udah mau datang ya kan. Dan gue cuma mau thank you juga ke temen gue Boni Astro yang mendatangkan dia nih, ya kan. Thank you. Ini orang keren banget bro. Jadi dia tuh berseliweran di explore Instagram gue dan temen-temen. Ini dia nih di belakang gue nih. Luar biasa. Dan konten-kontennya juga, bro lu rajin banget bikin konten. Iya, karena gue memang one day one post ya ininya. Jadi one day one post. Iya. Capek lo one day one post. Capek sih. Capek tim gue. Jadi perkenalan lu bro, yang belum tahu lu. Oke, jadi kenalin nama gue Dega gitu. Biasanya gue dipanggil Adega atau Angga gitu. Gue dari basicnya gue sebenarnya adalah builder. Gue ada builder di Rainbow Motor Builder dan gue juga waktu itu membentuk komunitas namanya Culture Scooter. Mungkin yang kalian sekarang lagi banyak bertebaran ya di sosial media gitu. Ya, ini Instagram jangan lupa di follow ya kan. Ini Instagram Culture Scooter. Satu lagi Instagram Rainbow Motor Builder. Yoi. Jadi lu basicnya builder terus ngonten. Coba ceritain tuh. Gue start di tahun 2019. Jadi sebenarnya gue builder pandemi nih. Jadi gue memang main motor itu dari SMP om. Cuma mulai mencoba ketika pandemi kan gabut ya, kita ngapain di rumah. Akhirnya gue coba bikin motor, ternyata ada yang suka, rame sampai sekarang. Oh gitu. Karena gue bikin di saat waktu itu ada. Nggak apa-apa. Maaf. Jadi di saat waktu itu ada banyak yang bikin motor cafe racer, bobber gitu. Gue masuk untuk bikin motor custom tapi basicnya Matic gitu. Basicnya Matic gitu. Karena gue baca data nih dari Gaikindo dan lain-lain, populasi terbesar motor di Indonesia tuh hampir 80% tuh motor Matic gitu. Makanya sebenarnya ketika kita masuk Matic rame karena setiap orang rata-rata punya tuh satu motor Matic di rumah. Oh alah, itu gitu. Tuh. Gitu. Gue lihat tuh yang lu bikin apa namanya? Ya Foxport. Ya, gue keren banget juga. Keren itu basicnya dari Honda Beat gitu-gitu. Honda Beat dan follower lu juga udah gila, bro. Lumayan. Jadi ketika pandemi kemarin itu kita growing-nya lumayan cepat ya, karena di saat pandemi kan yang namanya hobi naik semua ya, mau motor, mobil, tanaman, binatang naik semua. Nah, kita di situ lumayan grow lumayan cepat dan kita kebetulan timnya udah gercep lah ya buat ngerjain konten-kontennya, termasuk kita bikin beberapa motor-motor public figure waktu itu yang bikin tambah kita mungkin semakin banyak dikenal lah gitu. Ada spesifikasi nggak Rainbow itu bikinnya lebih ke apa? Matic doang atau? Kita sebenarnya ngerjain semua, cuman yang di highlight orang-orang kebanyakan kita bikin motor Matic sama motor-motor bebek. Gitu. Bebek? Iya. Oh, reachable ya? Iya betul, yang kira-kira rata-rata zaman kita kuliah pasti ada tuh satu motor yang sekarang nganggur tuh di garasi. Iya benar. Nah itu yang kita promoin buat dia di custom gitu, supaya bisa dipakai lagi. Lu lihat peluang itu ya? Iya luar biasa nih. Benar. Ini bisnis oriented nih, tapi nggak gampang bikin suatu bengkel custom. Soalnya banyak banget, apalagi juga sekarang pada rajin konten juga tuh. Betul. Jadi memang waktu itu kenapa ya gue bikinnya, kalau misalkan gue nggak unik gitu, motor gue nggak beda, udah pasti susah buatnya karena udah terlalu banyak yang keren-keren. Makanya gue masuk di segmen-segmen yang orang lain belum masuk gitu. Makanya lumayan jadi attention orang-orang waktu itu. Oke, lokasi bengkel ada di mana? Gue showroom itu ada di Cempaka Putih. Dekat rumah. Kemudian kalau workshop, fabrikasi semua kita di Sukabumi. Gitu. Karena kita selain bikin motor, bikin spare part juga, terus bikin buat supply ke Yamaha, Honda gitu-gitu. Jadi tempatnya harus yang proper di Sukabumi ya. Luar biasa guys. Nah ini sejarahnya terciptanya dia gimana? Iya, ini nih. Ini terbentuk sebelum adanya Culture Scooter. Jadi ceritanya gue dari akhir tahun 2023 gue pengen membangun satu komunitas lah rencananya. Karena setiap tahun itu kita selalu benchmark ke Jepang. Jadi kita berangkat ke sana ngelihat apa sih tren yang lagi
anak-anak sana mainin gitu kan. Gitu. Nah gue lihat 2 tahun terakhir gue kesana, anak-anak yang tadi main chopper, main cafe racer, mereka mulai beralih ke motor skutik modern gitu. Walaupun dia tetap gak ninggalin motor-motor lama mereka, tapi mereka mulai agak pengen refresh lah gitu. Nah akhirnya dengan adanya itu, gue coba deh bikin komunitas, cuman gue harus ada motornya nih. Pas banget di bulan Januari 2024 ada IMS gitu. IMS, motor ini Expo. pertama kali launching gitu. Pertama kali launching, gue langsung jatuh hati nih, ini motor pas banget ya. Karena begitu lihat bodi sampingnya transparan, nah berarti dalamnya ini kanvas banget kan. Buat gue kerjain. Nah akhirnya gue belilah langsung. Waktu itu acara hari Sabtu pertama buka, gue bilang, Mas bisa nggak nih hari Minggu besok motor udah ada di tempat gue nih, motor display nggak apa-apa deh gitu. Bisa nggak ini gue bayar sekarang gitu. Akhirnya bisa. Bisa. Akhirnya motor Minggu dikirim, langsung kita bongkarin semua. Jadi di bulan itu juga, bulan Februari lah, kalau nggak salah tuh motornya udah selesai, langsung kita Kenapa pilihannya Royal Alloy? Minum dulu nih, minum. Oke. Boleh. Aman ya? Oke. Ini siap. Dingin. Dingin apa, Pak? Dingin. Oke. Udah minum. Oke, siap. Kenapa maksudnya pilihannya Royal Alloy dari banyak? Kan ada kembarannya juga Skomadi. Kayak gitu-gitu. Gue waktu itu ngeliat peluang gini sih. Jadi gue pengen berkreasi sama ini motor nih gitu. Kalau misalkan gue nggak punya ruang kanvas yang cukup buat di motor ini, gue nggak bisa mengekspresikan konsep gue gitu. Kalau misalkan di Skomadi bagus sih bentuknya, keren gitu, cuman mirip dengan bentuk-bentuk skuter matic lainnya gitu. Kalau sedangkan kayak ini kan dia pertama kali ada case kayak gini, gitu. Makanya gue sangat langsung tertarik sih. Gitu. Terus lu bikin gini, warnanya aslinya apa? Warnanya aslinya hijau. Warnanya sini hijau. Tapi di STNK itu biru, jadi dia sebutnya apa ya, emerald blue atau apa gitu. Warnanya mirip-mirip hijau gitu. Dalamnya sampai semuanya lu ganti? Iya ganti. Ini aslinya warna hitam semua sih kalau dalam. Bahkan ininya juga nih, tulang ininya juga nggak kuning gini ya? Iya benar. Ini total cat loh semuanya? Iya semua full. Jadi ini frame-nya depan belakang, ini belakang warna kuning semua, depannya warna biru. Gitu. Ubahan lagi apa? Jadi sebenarnya motor ini konsepnya tuh gue bikinnya Hot Wheels Om. Jadi gue tuh suka banget Hot Wheels dari kecil, dan waktu kecil orang tua gue kayak belum bisa ngebeliin gue Hot Wheels yang banyak lah gitu kan. Jadi kayak masa kecil gue pengen gue tumbahin lagi childhood memoriesnya. Ya gue pengen bikin Hot Wheels tapi yang beneran gue bisa pakai sendiri gitu. Akhirnya terbentuklah konsep ini gitu. Tapi dia mah enak ya kalau ngerubah motor ya kan, tinggal bengkel dikerjain ya kan. Ada tim sendiri ya. Iya, ada tim sendiri maunya seperti apa. Terus waktu juga lebih cepat ya kan. Benar, Tapi itu works loh. Lu emang ini sumpah keren banget bro. Emang kelihatan banget, langsung culture teriak tuh. Iya kan, konsepnya juga bagus, semuanya bagus, dan ini ada ubahan lagi ya? Iya, yang kecil-kecilnya gitu. Gue pasangin cup holder. Ini pun juga kayak misal botol minum pun gue juga ini milih. Jadi ini adalah kaleng Bukares White yang kolaborasi sama salah satu artis Indonesia yang gambar. Dan ini cuman keluar berapa ratus pieces ini. Ini. Jadi yang gambar ini seniman Indonesia. Gitu. Ini kalau cari mungkin sekarang udah nggak ada. Jadi gue memang pengen nunjukin bahwa unik gitu motor gue. Gitu. Iya, motornya unik banget gas. Dan selain itu kita bicara culture scooter nih. Lu founding dari culture scooter. Ide apa yang lu ciptakan dari culture scooter? Jadi gue tuh tujuan awalnya memang gue pengen jadi game changer sebenarnya. Yang selama ini orang-orang mentok main di Matic rata-rata customnya gitu-gitu aja atau modifikasi gitu aja. Atau sekarang kalau kita sering lihat banyak yang adu-adu spare part, mahal-mahalan spare part gitu. Banyak tuh. Gue di motornya juga menggambarkan bahwa dengan merubah cat dari sedikit ubahan aja, motor kalian itu juga bisa lebih keren. Betul. Gitu. Nah, ketika gue buka waktu itu komunitas ini, ternyata teman-teman banyaknya udah main, tapi memang mereka nggak punya wadah. Nyemplung tuh mereka akhirnya. Gitu. Jadi gue nggak membatasi merek motornya. Jadi lu merek motor apapun boleh, yang penting lu Matic, skuter gitu. Yang penting lu punya konsep gitu. Nggak perlu lu spare part lu mahal-mahal di motor kepasang, nggak perlu. Yang penting lu punya konsep. Dan itu udah banyak banget teman-teman yang masuk. Misalkan mereka suka konsep Toy Story ya, ini bodinya temanya Buzz Lightyear segala macam. Nah itu keren-keren. Itu gue suka tuh. Jadi campuran gitu. Benar. Itu nggak ada di komunitas lain. Betul. Dan itu kontennya juga kalian rajin konten tentang outfit juga. Nah itu gue suka. Itu kan penyemangat kita punya motor, kita pengen keren gitu. Iya, benar. Nggak cuma motornya doang. Benar, setuju. Karena menurut gue fashion sama motor tuh udah nempel sekarang. Udah nggak bisa. Gitu. Betul itu. Gitu. Jadi teman-teman yang gue terbuka aja. Jadi teman-teman yang nongkrong juga pengen kelihatan keren, pengen konten gitu. Jadi mereka ngelihat gue, teman-teman founder lain yang juga ketika riding juga pakai outfit yang bagus gitu kan, yang stylenya yang anak-anak sekarang gitu, mereka juga ngikutin
Oke, itu ada syarat nggak nih? Misalnya yang nonton pengen masuk culture scooter. Gak ada sih, sebenarnya kita itu sangat open ya. Bahkan buat teman-teman yang motornya belum dimodifikasi pun kita open, karena di situ Oh, iya. justru teman-teman yang motor masih standar di sana mereka akan banyak dapat referensi dari teman-teman. Misalkan, Mas, gue mau bikin ini nih tutorial lagi ini di mana ya? Nanti teman-teman akan ngasih tahu, dan itu menurut gue itu bagus juga. Jadi kan teman-teman ngasih informasi sehingga yang mau modifikasi ala pop culture ini bisa dapat informasi yang lebih bagus gitu. Jadi kita nggak ada sih, intinya yang penting kalian ikut kumpul aja kita setiap Sabtu di Taman Mataram. Terus yang kedua motornya matic atau skuter, apapun itu sih nggak ada masalah. Jadi yang ikut siap-siap keracunan ya kan? Tadi Nah, aja pasti. nih Aboni Astro udah nanya-nanya nih. Tapi indahnya itu ya, cowok juga harus punya hobi gitu. Iya betul. Iya kan? Kita boleh jajan banyak asal dipakai gitu loh. Nah, Jangan didiemin aja udah di Iya, rumah. bener. Iya kan? Nah, itu ada berapa sekarang anggota? Kalau di culture grup scooter? sekitar 150-an ya. Buset. 150-an. Ada agenda kayak keluar kota gitu-gitu ada? Ada. Jadi nih uniknya culture scooter adalah komunitas motor yang aktivitinya itu nggak cuma motoran. Oh iya. Jadi kita, gue memang bikin si culture scooternya benar hidup, nggak cuma motor riding, nongkrong hai selesai, enggak. Iya. Kemarin kita baru aja bikin turnamen PS Tekken 5 kita bikin turnamen. seru tuh. Terus kemarin kita bikin karaokean, bikin juga. Terus kemarin kita bikin mini soccer. Oh iya. Gitu, kita kolaborasi sama Expo jersey timnas. Oh keren. Bahkan di akhir acara itu salah satu yang menang games itu dapat hadiahnya adalah jersey kiper timnas yang ditandatanganin Martin Paes, Hernando sama iya, yang bener Adeo. Iya, serius dari tanda tangan. Itu anak culture itu dapat. Jadi kita kolaborasi sama brand buat ngadain acara-acara yang aktivitinya nggak cuma motoran tapi ada olahraga, ada karaokean. Bahkan minggu depan kita mau bikin tenis. Tenis ya? Tenis. Out of the box ya? Baru ada Iya, komunitas yang begini Benar. biasanya kegiatannya? Karena kita tuh pengen nge-grab teman-teman yang bukan anak motor juga gitu. Misalnya gue anak bola nih pengen main soccer, tapi kan rata-rata mereka motoran. Kita pengen nge-grab teman-teman yang kayak gitu nggak cuma anak motor aja gitu. Jadi kegiatan kita lumayan seru-seru sih. Lu pinter bro, asli lu pinter. Iya kan? Nanti kita mau ada camp juga. Camp? Ada camp kita. Ke Lido Lido. ada nanti. Saya mau riding sambil ke sono. Iya, terus kita juga. camp semalam gitu di sana. Nih gua harap yang nonton ini, misalnya komunitas lain juga, gua harap ada kegiatan yang seperti ini, nggak cuma nongkrong udah selesai tiap Sabtu ketemu bubar udah ya kan. Tapi lebih ke ada aktiviti yang menarik tuh. Iya. Seru sih, seru karena anak-anaknya juga demografi di dalam culture scooter itu lumayan unik ya. Dari teman-teman driver ojol ada sampai pilot pun ada. Driver Jadi ojol. ada mereka yang modifikasi motornya yang tiap hari mereka pakai buat kerja di ojol ada, dan mereka setiap Sabtu ngumpul. Wah keren loh, driver ojol ada. Ada beberapa driver Lalamove ada juga, karena ada driver Lalamove yang motornya keren banget gitu. Dan dia pakai buat daily gitu. Dan itu menurut gue sangat-sangat seneng sih, karena kita bisa nge-grab teman-teman dari semua kalangan gitu. Wah lu keren lu. Gitu. Asli. Karena kita nggak membatasi merek apapun. Kalau kita membatasi merek kan orang terbatas kan. Ini benar-benar lu punya konsep, lu punya ide, motor lu keren, dan konsep itu nggak bisa ditiru orang lain gitu. Jadinya kayak ini benar-benar motor sesuai dengan karakter dia sendiri gitu. Itu yang gue pengen sih sebenarnya ngidupin komunitas itu gitu. Biasanya kan Vespa doang. Ya. Biarpun campur modern sama Ya. klasik ya kan. Ya. Tapi ini bener-bener beda banget. Beda. Karena ya itu gue bilang kalian nggak perlu spare part yang mahal-mahal atau gimana. Yang penting kalian punya konsep buat motor kalian. Gitu. Kalian suka apa? Zaman dulu Tamiya, bikin aja motor konsep Tamiya. Ada yang bikin konsep Tamiya Magnum Saber, ada. Karena dia waktu kecil suka Tamiya. Dan ada juga motor yang belum pernah gue lihat sebelumnya, kayak ada anak culture scooter yang punya Pusio. Ya itu. Itu keren banget. Iya, kayak gitu motor-motor aneh-aneh keluar-keluar tuh akhirnya. Iya, motor-motoran itu kan gojlok kan ceritanya Iya, dia kan. Baru dia bangunin lagi Banyak, kan. iya, ada yang Kanzen, motor yang mungkin Iya. dulu kita nggak pernah lirik lah. Iya. Sekarang harganya jadi lumayan karena masuk Iya. ada skuter gitu. Nah itu mereka punya kecintaan kan terhadap satu motor yang kita nggak maksain untuk kita ikut Iya. apa yang kita suka kan. Iya, betul. Nah kalau ini kemarin nih, ini sempat majang guys di Custom Fest. Custom Fest, ya. Luar biasa. Lumayan panjang perjalanannya. Jadi ceritanya dari pertama kali Rainbow berdiri itu kita belum pernah ikut di Custom Fest karena jujur aja di sana isinya suhu-suhu semua Iya, ya. Gue suhu, jujur suhu. masih belum pede waktu Iya, dulu kan karena isinya motornya keren-keren semua, artisan semua. Akhirnya kemarin mencoba memberanikan diri buat
ajuin ini gitu kan, kita masuk lewat web kan, masukin ternyata masuk. Dan sampai sana ini adalah skuter satu-satunya di situ. Satu-satunya? Ya bentuknya masih skuter ya, ini. Oh, yang bentuknya masih skuter. Bener, cuma Sono satu-satunya. aneh-aneh banget, bro. Iya, di sana keren-keren semua gitu. Iya. Makanya kemarin blessing juga sih kita, terima kasih juga sih Custom Fest udah ngundang kita kan, ini perwakilan culture skuter juga di sana. Oh, ini makin culture nih. Ya, lumayan lah, lumayan setelah banyak ini, kedepannya lu mau ngapain? Gue ada 2 project lagi. Satu, gue kemarin baru ngangkat Honda Speci tahun 1987. Oh, Speci lagi naik, bro. Ini Speci yang mbahnya nih, tahun 87. 87. Ya dia itu dari Jepang. Dia kayaknya cuma satu-satunya nih ada di sini. Gue lagi restorasi. Namanya Tokyo. Kok ini kan namanya bening, nanti namanya Tokyo. Oke. Dia tuh motor tahun 87, udah 4 tak dan udah radiator, mesinnya tegak lagi. Keren Oh, tuh. iya? Iya, makanya nanti kemarin udah sempat kita coba, cuman masih belum sempurna banget, jadi lagi di repair lagi. Lu dapat dari Jepang berarti? Enggak, kebetulan dapat di sini, ada orang Oh, juga iya? waktu itu udah mangkrak bertahun-tahun sih. Akhirnya gue ambil waktu itu. Dapat aja. Dapet. Itu juga di DM, jadi bukan gue nyari, tiba-tiba ke DM kan, mau nawarin motor, gue kirain motor Cina nih paling bentukannya kan gitu kan, terus gue zoom, Honda lagi, langsung gue samperin. Gue samperin udah bawa towing, karena gue harus dapet di motor. Oh iya, lu harus dapat di motor. Nah, itu saya udah dapat, udah direstorasi. Satu lagi? Satu lagi gue punya lagi motor listrik, gitu. Gue baru pertama kali ini motor listrik Honda Dax. Oh, Dax. Gua dapat Honda Dax elektrik. elektrik. Gitu. Nah, Iya, itu iya, iya. rencana akan kita kerjain lah gitu. Tapi kan pelan, bro. Nah, itu kita lagi nyiapin part-partnya, gue lagi pesen, nanti akan gue bikin kencang sih gitu. Karena memang pace-nya cuma 25 km per jam yang bawaannya Honda. Betul. Dan itu agak lumayan harus sabar ya. Iya, betul. Jadi makanya mau diganti semua sih dinamo, controller sama baterainya. Iya, baterai juga berapa ini dia? Ya ini masih sekitar 40 km, nggak terlalu gede. Kenapa listrik? Kenapa? Gue pengen ini sih, sebenarnya pengen ngasih pesan ke teman-teman juga, karena someday udah pasti akan shifting secara 100%, entah itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Nah, kita harus membiasakan diri, harus preparation gitu. Karena di beberapa negara yang lain juga udah mulai shifting hampir 80%, 90% pakai listrik, apalagi di China. Nah, di kita ini masih belum banget nih, karena gue yakin mereka teman-teman pasti masih ragu antara charging stationnya belum banyak, terus jarak kita perjalanan tiap hari juga jauh-jauh. Betul, apalagi kalau riding. Nah, tapi gue pengen coba teman-teman juga mencoba membiasakan minimal mencoba motor listrik lah, atau naik atau membeli gitu. Iya. Karena shifting energi ini udah pasti akan terjadi, tinggal nunggu waktu. Wave-nya tinggal nunggu kapan Indonesia gitu. Dan itu gue pengen ngasih pesan di salah satunya, dan juga yang kedua mungkin memang gue penasaran sih kira-kira kalau gue daily naik motor listrik kayak gimana sih, gue pengen share ke teman-teman juga. Nah, itu dia, bro. Coba ya mungkin dari gitu-gitu apa aja sih. Nah, lu kan sebagai dari kacamata builder ya. Iya, jadi gue pengen ngasih tau juga, memang repotnya kayak gini nih, gini. Nah, itu yang pengen gue share sebenarnya ke teman-teman. Kita kan udah banyak, bro, yang lokalan juga ada tuh motor listrik. Gue merasa ya, kalau pabrikan Jepang yang ngeluarin, gue rasa akan lebih proper ya. Iya. Gitu. Gue harus mencoba ngakuin beberapa motor-motor white label yang masuk itu memang secara jarak tempuh oke, speed oke, tapi part motor itu kan nggak cuma mesin ya, ada suspensi, ada handling gitu-gitu. Nah, menurut gue yang dibikin sama Honda ini, ketika kalau naik motor listriknya kayak naik motor biasa aja gitu, nggak ada perbedaan gitu. Itu yang gue suka sih sebenarnya. Geometri ya? Iya, kayak gitu-gitu yang gue suka. Nah, ini dari kacamata builder, lu udah nyobain berapa motor? Pasti banyak. Banyak. Iya kan? Nah, yang paling enak Matic itu Jepang apa, bro? Gue so far ya, gue sebenarnya ini referensi ya beda-beda ya. Kalau gue yang udah pernah gue rasain, gue masih nyaman di Honda Beat sih. Honda Beat? Iya. Honda Beat? Menurut gue paling... Enggak Vario ya, Honda Beat ya? Enggak, gue lebih suka Honda Beat. Kenapa Honda Beat? Apa ya, gue melihat struktur bodinya dengan mesinnya ini pas gitu. Dia apa-apain juga enak? Enak, terus juga perawatannya gampang gitu. Gue lebih suka, memang kenapa makanya Honda Beat penjualannya bisa paling tinggi ya, karena mungkin memang nyaman dipakainya gitu buat daily. Kalau misalnya gue punya Honda Beat, mau gue culture-in, mau ikut culture scooter, budget bisa banget. Nah, culture scooter ini sebenarnya tergantung konsep lo. Misalkan lo cuma mau ngecat doang, nggak terlalu mahal. Jadi ini juga gue pengen nge-game changer nih, kalau lo custom nggak perlu mahal gitu. Oke, ini kita nggak begitu mahal tuh berapa? Ya lo under 10 juta juga udah bagus gitu. Udah bagus? Udah bagus gitu. Tuh dengerin tuh, dengerin tuh. Honda Beat under 10 juta udah capture banget lah ya. Nah, Oke. Jadi sebenarnya itu kayak juga bisa nge-grab teman-teman ya. Kalau custom mahal nih bisa 30 juta, 40 juta. Itu udah takut duluan. Ya, kalau ini kan gue modal 5 juta bisa deh gitu.
Kalau lu nggak mau ngecat di bengkel-bengkel yang ternama, lu bisa ngecat di temen lu gitu segala Iya. macam, itu bisa banget. Oke, itu penting tuh. Ujung-ujungnya budget ya kan? Nah, itu dia. Kalau misalnya kita ngomong ini nih, nah, sekarang kan banyak kayak yang masuk Royal Alloy, Iya. terus apa namanya tuh, Skomadi, Iya. terus tuh, itu bagusan malah. Terbuka aja gue ini ya, kalau Kembar soalnya, kembar ini gini, kalau secara engine gue lebih suka ini, engine ya. engine ya. Tapi kalau secara quality body segala macam gue suka Skomadi karena dia banyak part-part yang udah apa besi lah. Gitu. Sama Vespa, modern Vespa, kita kemarin 3 deh. Kalau model Vespa kan bodinya masih plastik ya. Oh iya, Cuman bagian depannya aja. Kalau Skomadi itu kok nggak salah hampir full material itu besi. Kalau ini juga masih plastik, dia depannya masih plastik. Oke. Nah, gitu. Ini belok bego nggak sih? Apa? Iya benar. Oh iya. Sama ini kekurangannya depannya nggak ikut belok. Oke, ini antara 3 itu lebih enak mana bro? Untuk harian? Harian ya pasti enak Vespa Matic. Pasti enak, masih enak Vespa Matic. Matic. Mahal banget loh ini. Iya benar. Ini pakai Vespa Matic sih. Masih ini Vespa Matic ya? Iya. Kenapa ya? Padahal ini lebih mahal. Karena apa ngerjain body? Nggak tahu ya, kayak karena kan motor baru masuk ya bisa jadi teksnya mungkin aslinya mungkin value-nya nggak sebesar itu. Terus juga ini kan banyak body-bodinya yang udah plat semua nih, pasti secara costnya juga lebih gede. Ini kan kenapa gue nanya banyak tentang motor karena memang dia dari kacamata builder. Iya. Jadi kalau bisa dibilang dia lebih ngerti daripada gue cuma pemakai ya kan. Ya kan dari value segala macam geometri nggak cuma sekedar mesin, nggak cuma sekedar cc, benar nggak? Iya. Nah sekarang gue mau ngomongin konten bro. Konten lu tuh bagus, rajin banget. Bahkan gue juga terinspirasi dari lu. Oh, ternyata bikin gini lucu ya. Sebenarnya nggak gue terlalu mikir banyak mungkin ya kan. Kasih saran bro. Gini, jadi kalau konten ya, jadi kalau di tempat gua karena jadi awalnya dari Renmo Motor Builder kita punya tim konten. Jadi memang kalau di Renmo Motor Builder karena dia account bisnis kan, jadi setiap hari harus post. Ya. Nah, kita bawa pola ini ke Culture Scooter. Oke. Gitu. Jadi tim di balik kontennya Culture Scooter itu adalah teman-teman Rainbow Motor Builder. Oh. Timnya gitu. Kontennya ada Vindi, ada teman-teman yang lain yang mereka dia yang produce tuh. Oke. Gitu. Nah, terus algoritmanya berubah terus gitu. Algoritma berubah terus. Nah, kita coba infoin juga ke teman-teman. Dan kebetulan Rainbow ini kan udah sering diajak misalkan sama Instagram sama TikTok buat diundang buat diskusi algoritma yang akan ada nih. Oh, berubah-berubah ya? Berubah. Yang paling sering itu Instagram itu paling sering banget. Itu ngaruh kita bikin konten? Iya, kalau mungkin 2 tahun lalu video-video pendek itu view-nya gede, sekarang udah beda. Sekarang harus informatif. Terus 5 detik pertama itu harus bikin orang penasaran gitu. Terus lebih suka sesuatu yang natural, yang nggak terlalu dibuat-buat gitu. Sinematik itu udah kurang laku tuh sekarang tuh. Kalau motor yang dari sinematik kanan kiri depan belakang itu udah nggak laku tuh sekarang. Karena juga orang share apa sih yang lu ubahan apa sih di motor lu. Even lu cuman ganti hand grip aja itu gue pernah bikin video cuman ganti spion mio itu nonton 1 juta. Karena orang tuh lebih suka proses, dia lebih suka ngelihat proses orang motor itu gitu. Misalkan motor lo dari standar, gue cat, itu lo ceritain prosesnya. Walaupun cuma pakai handphone, maka gue bilang ke teman-teman, nggak perlu harus iPhone lo bisa rame view-nya, enggak, karena asal lo cerita prosesnya, orang akan mencoba mengikuti lo terus tuh sampai motor itu jadi. Oh, ada story-nya ya? Terus juga balik lagi lo harus ikut di dalam komunitas gitu, sehingga akan semakin ke-spread kan itunya. Betul. Dan itu berubah terus sih. Instagram tuh algoritma hampir sebulan sekali geser-geser terus. Kita harus tahu dong. Harus tahu. Kalau konten harian lu tuh kayak outfit gitu-gitu, gue suka tuh. Nah, kalau di yang IG gue pribadi, gue memang bikin nggak cuma motor doang, gue ada outfit, gue ada family, terus juga gue ada sportnya juga gitu. Nggak cuma brand motor doang, jadi lebih luas. Lebih luas kolomnya ya. Bener, gue juga menyarankan teman-teman, kalian jangan motoran terus, coba deh ngulik outfit kalian, ngulik hobi kalian gitu. Itu kayaknya bisa juga jadi konten yang bikin orang nggak bosen. Kalau tiap hari kalian ngepost motor, bosen lama-lama orang kan. Iya benar. Jadi arahnya udah ke sana. Lebih intinya kontennya sekarang tuh harus informatif lah. Informatif ya? Kalau kita cuma sinematik motor-motor gitu kayaknya udah kurang dilirik lah. Tapi lu nggak main roda 4 mobil, nggak mau? Gue baru mau kontenin, cuma itu mobil itu lagi mau gue kontenin. Gue udah kasih nama segala macam, gue siapin brand ininya, cuman belum, nanti satu-satu. Oh, kedepannya ya mudah-mudahan lu bisa main ke roda 4 ya, biar memperluas kolom juga, pasar juga. Karena gue dulu zaman SMA mainnya
Mobil? Mobil juga. Oh, Dulu kan itu. masih zaman-zaman balap ya, zaman dulu ya, anak-anak zaman dulu 90-an kan. Nah, akhirnya pengen sih, cuma nanti satu-satu lah. Iya bener, bagus loh bro. Iya. Bener dah, cuma dipindah aja ke medianya aja berbeda, ya kan? Rencana dah. Gitu. Sama nanti kaca skuter nih mau bikin akan gua arahin juga bikin event sendiri. Jadi Event? Kita kan punya event Wih, sendiri. cakep. Gitu. Nanti anniversary kalau nggak salah tahun depan bulan April itu kita mau bikin event. Event apa? Pokoknya kayak event otomotif buat komunitas motor lah. Oh keren. Anniversary ya, iya. Jadi Ada saran nggak nih terakhir buat orang-orang di rumah, yang baru mau Oke. mengculturekan motornya ya? Oke, kalau saran gue sih adalah konsep pertama kalian harus tahu dulu konsepnya, lu suka apa. Nah itu jadi konsep dulu gitu. Dan yang kedua kalian ikut sama kita Culture Scooter komunitas. Di situ kalian bisa nanya apapun ke teman-teman. Di situ ada gue sebagai builder, ada teman-teman yang di kreatif juga gitu. Jadi kalian akan dapat referensi yang tepat gitu. Ibaratnya kalau kalian beli barang nggak malam gitu kan. Betul. Lu dapat referensi. Jadi seenggaknya motor kalian juga terkonsepnya juga apa bagus gitu. Apalagi kan kita mainnya tabrak-tabrak warna ya. Iya. Tabrak-tabrak warna itu kan ada ilmunya juga. Ada kita belajar pakai spektrum warna segala macem. Nah itu supaya walaupun ditabraknya tetap nggak norak gitu. Itu ada ilmunya gitu. Makanya kita sering sharing sih sama teman-teman. Apalagi parts tuh penting banget ya. Betul-betul. Part tuh di teman-teman bisa jadi lu mau ini gua ada nih gitu. Kayak gitu loh. Kayak itu kan yang nggak kita dapat kalau nggak di komunitas. Iya benar. Serunya itu tuh kalau. Dan memperluas link itu penting banget, benar. iya kan? Siapa tahu di situ terjadi ya kan, ujung-ujungnya duit ya kan nggak ada masalah. Belanja itu Rezeki. udah banyak terjadi. Oh itu dia. Gue mau bikin ini nih. Gue punya ini. Jadi kayak udah kalau masing-masing. Nah itu dia. Nah itu yang kita kayak Bon ini jadi sering manggung di tempat kita nih kan gitu. Udah cerita dia. Iya. Udah cerita berapa event kemarin ya kan? Banyak iya. Makanya kita pakai dia terus kan. Itu dia. Bro, thank you banget Siap, udah datang terima kasih. menginspirasi Om di rumah Terima ya. kasih. Kan? Kedepannya gue doain lu sukses. Amin. Culture Scooter makin culture, Iya. bikin event makin sukses, Amin. gede sekalian, Amin. ya kan? Dan gue tunggu proyek-proyek lu yang memang gila ini aja udah culture banget, apalagi itu dua nanti dan emang lu juga bisa ke mobil, amin. Amin. Gitu aja, thank you Om di rumah. Ingat gaya itu keharusan, sehat itu pilihan, gaya otomotif.